100 ton pelet ya, ke untuk danau. makanan itu ya. Dan yang terjadi ini menurut penelitian para ahli juga, sebagian pelet itu tidak hancur, gitu kan? Jadi hanya sebagian dikonsumsi oleh ikan, dan kemudian sisanya menjadi endapan, sedimen. Salam ngopi ringan. Salam. Persoalan tanah ulayat hampir tak berujung. Bahkan di setiap daerah persoalan ini belum menemukan solusinya yang tepat. Yang paling terbaru hari ini kita dikagetkan dengan berita yang datangnya dari Simalungun. Ada penangkapan masyarakat adat di sana tanpa alasan yang jelas. Hari ini saya sudah kedatangan tamu. Mereka ini sangat konsen menggali, mendalami isu-isu tanah, khususnya tanah ulayat yang ada di Simalungun. Ada di samping saya, selamat datang Bung Has ya. Ini Bung Has ini wartawan senior itu. Dari rambutnya kelihatan. Sudah sangat senior ya. Sudah makan garam gitu. Sudah banyak tulisannya menggali isu-isu terkait tanah ulayat di Simalungun khususnya gitu ya, dan di Toba ya Bang Has ya. Apa kabar Bang Has? Baik Bang Norben. Ya, Bang Has. Nah, ada penerusnya ini ya. Ya, penerusnya ya. Bisa kelihatan ya. Ada radikal. Juniornya ya. Radikal, lebih radikal lagi. Ini ada Bung Kelvin ya. Bung Kelvin ini juga punya konsentrasi menggali isu-isu tanah ulayat ini. Bahkan dia sudah turun ke lapangan gitu untuk mencari informasi, data supaya lebih komprehensif gitu ya. Berbicara tentang persoalan khusus yang ada di tanah Simalungun. Bung Kevin, apa kabar? Siap, Bung. Oke. Luar biasa ini jurnalis junior ya, penerusnya nanti Bang Has ya. Gitu ya Bang Has ya? Iya, gitu. Amin. Nah, ini terima kasih sudah datang di Ngopi Ringan. Sama-sama. Ya. Memang suasananya jadi berbeda dari yang lain karena kali ini saya kedatangan dua narasumber sekaligus gitu ya. Biar sudut pandangnya menjadi banyak, data-data juga akan menjadi lebih lengkap gitu, akan disampaikan. Dan memang mereka lah yang paling menurut saya, ini bahasa saya, diksi yang saya pakai, pakar gitu ya. Karena mereka berasal dari tanah Simalungun. Nah, ke Bung Kelvin gitu. Bung Kelvin, pagi ini ya lumayan ramai gitu di media sosial. Ramai banget. Ya, apalagi kita ini sangat dekat gitu ya, kedekatan batin kita, media kita juga dengan wilayah Simalungun gitu. Dari sana tadi ada berita yang heboh, mengejutkan ya, sangat mengejutkan karena orang tiba-tiba diculik ya. Ini jam 3 pagi lagi. Gimana ini kronologis ya Bung Kelvin? Wah, nah itu dia Bang. Waktu aku dengar kabar itu pagi tuh, aku ditelepon sama teman juga dari Aman, ngabarin bahwa masyarakat adat yang di Siaporas ya. Di Siaporas itu ada di tanah Simalungun. Sangat dekat lah kalau dibilang dari Parapat tuh yang paling terkenal di Simalungun tuh paling jaraknya nggak sampai 1 jam lah. Kalau dari Parapat tempat masyarakat adatnya. Terus tadi aku ditelepon dikasih kabar beberapa masyarakat adat Siaporas 5 orang ya kalau nggak salah, 5 orang itu diculik tanpa alasan yang jelas, gitu kan, diculik tanpa alasan yang jelas. Terus kronologisnya juga ini ya sebenarnya udah kayak apa ya, diculik pakai dua mobil security TPL sama 1 truk gitu kan, diculik sama 50 orang tuh jam 3 pagi. Sangat mengejutkan ya Bang, apalagi kayak aku dengar nih mengejutkan sekali, apalagi sama masyarakat yang di situ kan. Ini sebenarnya yang karena aku pernah meliput di sana terkait itu, sebenarnya miris ya. Miris. Ini kejadian yang terus berulang-ulang karena sebelumnya juga
bulan 4 ya kalau aku nggak salah itu bulan 4 juga terjadi di Simalungun. Oke, masyarakatnya namanya masyarakat adat Pardomuan. Pardomuan ya. Itu ketua lembaga adatnya juga ditangkap. Dengan cara yang sama, penculikan juga. Bung Kelvin, yang datang ini adalah gerombolan gitu ya. Yang datang menculik ini, ya kan? Yang datang tadi. Nah, yang perlu kita disclaimer ini, yang datang ini masyarakat juga yang kerja di perusahaan itu atau boleh saya bercerita juga. Iya. Sama seperti Bang Kelvin, saya mendengar berita mengejutkan ini tadi pagi ya lewat seorang kawan di WA. Saya kemudian balik bertanya apa yang terjadi, lihat aja udah ada di medsos gitu ya. Saya tulis di medsos, muncul berita di situ disebut bahwa 6 warga Sihaporas di Kecamatan Sidamanik itu diculik oleh kelompok besar, katanya sekitar 50 orang, mereka membawa mobil patroli, lalu ada truk gitu ya. Nah, sampai sejauh itu tidak jelas siapa yang mengambil mereka, simpang siur. Nah, lalu teman saya kemudian mengkonfirmasi berita ini ke mantan ketua AMAN, Bang Abdon, sahabat kami. AMAN itu apa AMAN? Aliansi Masyarakat Adat Nasional. Nusantara. Yang mengurusi masyarakat adat se-Indonesia gitu ya. Dan Bang Abdon membenarkan dan dia bilang yang terlibat adalah TPL. Ini perusahaan raksasa milik Pak Sutanto Tanoto, konglomerat Indonesia yang sekarang bisnisnya menyebar ke seluruh dunia, tapi base-nya di Sumatera Utara tadinya. Nah, kemudian kesimpang siuran itu makin berkurang. Tadi sore mulai muncul berita resmi bahwa penculik itu bukan penculik disebut, yang mengambil mereka itu adalah tim dari Polres Simalungun. Lalu ada press conference dari Polres. Begitu, Bang. Yang resmi ya, dari yang resmi. Tim dari Polres itu ya. Begitu. Tapi Bang Has sudah ada nggak maksud, kan bahasanya bukan culik ya. Diksi yang dipakai bukan culik. Mereka dijemput lah ya, gitu, diambil gitu. Nama-nama mereka yang dijemput paksa ini juga disebut di versi resmi itu ya, antara lain Johnny Ambarita ya. Nah, mereka ini sebenarnya orang-orang yang berkonflik sejak lama dengan TPL. Dan 2 dari mereka pernah dihukum setahun karena dianggap merusak properti korporasi. Nah, jadi ini sebenarnya persoalan klasik di Indonesia, yaitu terjadi saling klaim. Jadi masyarakat adat merasa ini tanah mereka, yang kemudian tiba-tiba diambil alih oleh korporasi. Korporasi punya argumen bahwa mereka punya konsesi dari pemerintah. Mendapat izin konsesi. Jadi kalau di sana sendiri sebenarnya persoalan itu muncul terbilang sejak tahun 98. Nah, itu yang saya mau tanya, Bang Has. Itu apakah persoalan ini artinya baru atau memang jejak sejarahnya udah lama ini konflik? Sudah lama. Dan seperti dibilang Bang Kelvin tadi, sebenarnya TPL ini tidak berkonflik di daerah Sihaporas saja. Sebelumnya Maret lalu ada juga seorang tokoh adat ya, Sorbatua Sialagan, yang sedang belanja pupuk dengan istrinya, kemudian diambil paksa oleh orang tak dikenal. Mereka menggunakan 2 mobil paling tidak, dan kemudian ada yang menyaksikan dan ada videonya, dan kemudian entah kemana mereka dibawa. Lalu belakangan hari baru diketahui mereka dibawa ke Poldasu di Medan, dan sampai sekarang kasusnya masih berlanjut di pengadilan, dan setiap persidangan itu ramai karena kemudian masyarakat adat bersekutu untuk menolak, melawan pelaku penculikan. Polisi yang terlibat, dan juga mereka disebut sebagai orang-orang yang dikerahkan oleh TPL. Jadi lawannya TPL. Ya, Bang Kelvin ini seorang peliput yang punya pengalaman di sana. Gimana itu Bang Kelvin gitu ya kan? Aparat terlibat di dalamnya ini. Gitu. Ya, kita punya harapan ya. Negara dalam hal ini kepolisian itu ada di tengah gitu. Justru yang datang mengambil, bahasa saya menculik lah itu ya. Karena datang saat orang tidur ya, itu fakta miris ya, Bang, yang terjadi di masyarakat gitu kan. Polisi tidak menjadi pengayom ya.
seperti simbol mereka mengayomi masyarakat. Malah kalau untuk ke masyarakat adat nih, kebetulan aku punya pengalaman meliput dua masyarakat adat ini. Di bulan 4 kemarin terjadi penculikan kepada ketua lembaga adat Bapak Sorbatua Sialagan, ketua lembaga adat di Dolo Parmonangan, ya kan? Pondok Bulu ya? Iya, Pondok Bulu. Polanya hampir sama sebenarnya, Bang. Saya melihat ini polanya hampir sama, makanya saya bisa bilang bahwa ya akhirnya kan yang tadi kan akhirnya kita dapat informasi ini dibawa ke Polres Simalungun kan. Sama sebenarnya polanya. Bulan 4 itu Bapak Sorbatua Sialagan itu pagi hari dia sama istrinya pengen beli pupuk untuk ladang dia kan. Terus silakan 10 orang yang tak dikenal dengan pakaian biasa gitu dengan 2 mobil memaksa untuk membawa Bapak Sorbatua Sialagan ini. Bahkan terjadi ini ya, kekerasan juga kepada istrinya karena istrinya mencoba melawan kan untuk suaminya tidak dibawa paksa gitu kan. Itu butuh waktu hampir 1 hari untuk akhirnya masyarakat adat Dolo Parmonangan itu tahu di mana posisi ketua mereka. Bung Kelvin, sebelum lanjut, mungkin kita perlu terangkan bahwa seperti apa relasi ketiga subjek ini di sana. Karena ada negara itu kepolisian ya, ada perusahaan di sana, itu, ada masyarakat adat gitu. Saya mau lebih mendengar gitu ya, bagaimana polisi melihat masyarakat adatnya, negara ya dalam hal ini, bagaimana juga relasi negara atau polisi di sini dengan perusahaan gitu. Yang terjadi di sana gimana? Apakah dalam peliputannya Bung Kelvin menemukan hal-hal itu gitu? Posisi polisi. Polisi. Kalau untuk kejadian bulan 4 kemarin, bulan Maret. Bulan 4, Bang. 4 ya? Bulan 4 tanggal 23. Kalau nggak salah ya. Itu dari rilis polisi, itu Bapak Sorbatua ditangkap karena alasan yang sama sebenarnya. Alasan yang selalu dipakai TPL. Apa itu alasannya? Adalah merusak properti, merusak lahan konsesi. Yang kan lahan konsesi itu kan mereka selalu bermasalah adalah lahan adat mereka itu dijadikan konsesi sama TPL. Dan TPL selalu menggunakan alasan itu untuk melakukan kriminalisasi kepada masyarakat adat yang di sana. Jadi Bapak Sorbatua itu sudah beberapa kali sebenarnya polisi memberikan surat pemanggilan kepada dia. Cuman karena Bapak Sorbatua tidak merasa merusak apapun karena itu adalah tanah adat mereka, tanah leluhur mereka, ya dia nggak merasa merusak itu gitu kan. Jadi akhirnya terjadilah kejadian itu, penculikan secara paksa. Ya dibawa ke Poldasu dan cukup lama untuk akhirnya masyarakat adat itu yang di sana dan kami juga teman-teman yang di sana juga mengetahui itu. Butuh waktu berapa lama gitu. Akhirnya kami tahu Pak Sorbatua sudah dibawa ke Poldasu. Dan kami terkejut kenapa langsung dibawa ke Poldasu ya? Harusnya kan melewati step ya. Ada yang paling dekat tuh Polres Simalungun gitu kan, atau Polsek yang setempat gitu. Ini langsung dibawa ke Poldasu. Ada keterangan nggak dari kepolisian lewat rilis kenapa? Kalau dari rilis itu Bang, alasannya penangkapan adalah Bapak Sorbatua ini melakukan pengerusakan. Dalam press conference tadi pun, keterangan polisi Polsek Simalungun sama. Jadi mereka yang tanggap ini karena merusak properti TPL. Nah sebenarnya yang terjadi gini Bung Norben, awalnya ini sebenarnya adalah konsesi lahan yang diberikan pemerintah Orde Baru ke perusahaan milik Sutanto Tanoto. Kalau nggak salah tahun 84. Itu namanya Indorayon ya Bang? 150-an ribu hektar ya. TPL ya Bang, namanya Indorayon ya? Mereka dikasih konsesi di Kitaran Danau Toba. Lalu perusahaan ini kemudian mendirikan pabrik pengolahan pulp dan rayon. Lokasinya itu di Porsia yang dekat dengan Balige. Sejak awal sebenarnya sudah bermasalah karena tiba-tiba muncul korporasi tanpa pengetahuan masyarakat banyak. Kalau kita telusuri kemudian kami termasuk yang melakukan itu, ini sebenarnya kong kali kong antara pembesar di Jakarta dengan pihak korporasi. Jadi yang membackup ini memang orang hebat termasuk orang-orang Batak gitu ya. Nah, masyarakat kemudian mulai gerah, terutama yang di sekitar Sosor Tolong, Porsea, karena mereka terusik oleh bau yang luar biasa menyengat yang dikeluarkan oleh cerobong asap
pabrik karena mereka menggunakan bahan-bahan kimia, itu kan. Nah, lalu itu ada di seputaran Danau Toba. Iya, tidak jauh. Porsia itu dekat dengan Danau Toba. Lalu muncul komplain, tapi kemudian tidak digubris, itu kan. Lama-lama perlawanan menjadi membesar, eskalasi terjadi dari masyarakat. Dan itu kemudian melibatkan solidaritas dari mahasiswa juga, termasuk dari kampus Sumatera Utara ya, dan para aktivis akademisi kemudian bahu-membahu, dan yang terjadi kemudian Bung Norben, perbenturan kerap terjadi di jalanan ketika masa pendemo kemudian mendekati pabrik, mereka akan dihalau oleh tentara dan polisi Orde Baru, dan nyawa beberapa yang hilang di situ. Dan ajaib sampai hari ini setelah reformasi pun korporasi ini untouchable dan mereka masih melangsungkan kegiatan yang sebenarnya tidak hanya merusak kitaran Sosor Tolong, tapi seluruh kawasan Danau Toba. Kenapa? Mereka kemudian tidak hanya mengambil kayu-kayu sesuai dengan yang digariskan di konsesi, tapi kayu apapun yang gede-gede. Yang terjadi kemudian Danau Toba itu ya gundul, kecuali di pinggir jalan raya, dan itu kemudian merusakkan danau vulkanik terbesar, terakbar sedunia sampai sekarang. Danaunya jadi meranggas. Artinya dengan peristiwa panjang itu, Bang Has, ada pembiaran, ada karpet merah ya, betul, yang disiapkan oleh pemerintah ya, untuk pengusaha ini ya. Yang melakukan apa di sana gitu. Nah, dalam penggalian Bang Has, Bung Kelvin juga itu tadi sempat menyebut ada orang-orang besar di sana juga yang. Nah, melihat reaksi rakyat banyak yang sangat sangat marah terhadap korporasi ini, pemerintah B.J. Habibie sempat mengambil tindakan yang menurut saya sangat progresif dan populer. Dia menghentikan kegiatan pabrik. Sempat beberapa bulan, tapi kemudian Pak Habibie jatuh, dan kemudian entah bagaimana zaman Bu Megawati dibalikan lagi sampai hari ini. Gitu. Nah, dari persoalan itu, Bung Kelvin, gitu ya, yang udah bertahun-tahun, puluhan tahun malah ya, gitu ya. Artinya penderitaan di sana itu memang benar-benar dibiarkan. Iya, benar Bang. Fakta mirisnya ya, ini bukan kejadian pertama kali sebenarnya sama masyarakat adat Siaporas gitu kan, penangkapan ini gitu. Jauh sebelumnya tahun 2022 yang paling dekat tuh, ulang tahun kemerdekaan Indonesia, negara kita sendiri. Mereka itu dia hadiahi sama negara adalah dengan datangnya pasukan dari kepolisian dan tentara untuk menghadang mereka. Masyarakat adatnya. Masyarakat adat Siaporas. Jadi bahasanya Bung Kelvin dihadiah ya. Dihadiah ya. Mereka bilang itu. Kami warga negara Indonesia, kami dihadiahi. Dengan datangnya gerombolan aparat, banyak berapa truk itu kata mereka kemarin itu dihadiahi mereka tanggal 17 Agustus. Mereka dihadang sama negara untuk mempertahankan tanah adat mereka sendiri gitu kan. Bahkan beberapa perempuan-perempuan adatnya mengalami luka-luka akibat dari tembakan gas air mata. Jadi pelurunya itu kena ke kaki, berbekas gitu kan. Itu kan miris ya. Itu dilakukan sama sama orang yang negara yang dilakukan sama negara. Kita percaya bahwa mereka itu harusnya mengayomi kita, melindungi kita, tapi praktiknya malah sebaliknya gitu kan. Mereka menghajar masyarakat adat. Lagian miris, yang buat aku miris adalah ini sih Bang. Kenapa negara itu melawan orang-orang kecil gitu loh. Masyarakat adat itu kan mereka kan masyarakat adat itu kan melindungi tanah adat mereka sendiri kan. Bahkan mereka juga ikut bagian dalam melindungi lingkungan gitu kan. Karena lewat dari ritual adat mereka kan mereka melindungi lingkungan, tapi akhirnya mereka dipersekusi ya, dikriminalisasi sama negara gitu kan. Sama TPM. Itu menarik banget soal ada unsur perlindungan itu ya ketika masyarakat tadi itu berbicara, karena mereka sangat dekat dengan lingkungan itu. Nah, bagaimana kondisi lingkungan soal ekologi ini, Bang Has gitu, yang Bang Has tadi sempat menyinggung, mereka tidak lagi mengambil pohon-pohon yang sudah
diatur di dalam konsensi itu, tapi pohon apa aja mereka ambil? Ya, begini Bung Norben, saya ini lahir dan besar di Parapat. Parapat itu kota turis utama di Indonesia sampai tahun 80-an. Jadi setelah Bali dan Jogja, waktu itu Jakarta belum menjadi daerah turis ya. Jadi zaman saya kecil, turis-turis dari Eropa, dari Amerika, dari Jepang bisa kita lihat sehari-hari di sana gitu ya. Nah, kami dari kecil ya mandi di danau, ambil air langsung dari danau, dan berenang di sana. Dan itu saya ceritakan kemudian ke dua anak saya. Dan mereka kemudian sangat terkejut ketika kami pulang kampung untuk kali pertama. Karena mereka melihat danaunya udah sangat lain seperti dari yang saya ceritakan itu. Dan saya justru melarang mereka berenang di sana. Karena apa? Begitu mereka mencemplungkan badan, mereka akan gatal. Ya, udah tercemar ya Bang ya. Sangat tercemar, dan di danau itu saya melihat tumbuhan yang nggak pernah ada di zaman saya kecil dan remaja. Lumut-lumut raksasa yang mengerikan penampakannya. Jadi sebenarnya yang merusak danau bukan hanya Indorayon yang sekarang bernama Toba Lestari, TPL, tapi juga macam-macam korporasi dan sebagian asing. Antara lain adalah perusahaan milik Swiss yang menernakkan ikan nila di sana. Aqua Farm, sekarang namanya keren juga, pakai spring apa tuh? Regal Spring. Regal Spring ini, saya berkali-kali menulis, bayangkan, mereka punya keramba di sejumlah tempat di Danau Toba. Danau Toba itu sangat luas ya, seperti itu, lautan sebenarnya. Nah, mereka bikin konsentrasi peternakan di beberapa titik, dan setiap hari mereka menabur paling tidak 100 ton pelet ke danau. Dan yang terjadi, ini menurut penelitian para ahli juga, sebagian pelet itu tidak hancur, itu kan? Jadi hanya sebagian dikonsumsi oleh ikan, dan kemudian sisanya menjadi endapan, sedimen yang sangat merusak danau. Itulah yang menyebabkan kemudian muncul tanaman-tanaman yang mengerikan tadi. Jadi selama puluhan tahun ya, danau itu dirusak lihat bahan kimia yang sangat banyak. Nah, itu baru satu. Ada juga perusahaan lain milik Java. Confit yang juga menernakan ikan. Ada juga peternakan babi yang membuang limbah ke danau. Ada juga hotel-hotel, restoran-restoran. Ya, di Danau Toba, seperti kata teman saya Sebastian Huta Barat, sudah lama sekali menjadi jamban raksasa. Ya, pelakunya bukan hanya korporasi, tapi juga hotel-hotel, restoran, dan juga penduduk sekitar yang pengetahuan tentang lingkungan sangat-sangat buruk. Nah, kalau ini Bang, terkait itu ya, terkait kerusakan Danau Toba ya, akibat dari TPL ini. Kalau kita merujuk dari penelitiannya World Bank ya tahun 2020 tuh, salah satu kerusakan Danau Toba yang paling besar itu adalah karena masalah deforestasi. Itu deforestasi yang paling besar itu kan di sekitaran Danau Toba tuh, termasuk daerah Siaporas itu. Itu kan karena tadi aku bilang di awal daerah Siaporas ini sangat dekat dengan Danau Toba sebenarnya. Hutan-hutan mereka itu sebenarnya sangat dekat dengan Danau Toba. Makanya beberapa juga kejadian tahun 2023 kemarin itu terjadi banjir bandang di daerah Humbahas dan Samosir, itu karena deforestasi besar-besaran yang di sekitaran Danau Toba, hutan-hutan yang ada di sekitaran Danau Toba, dan yang melakukan deforestasi besar-besaran ya TPL. Nah, Bang Has, dalam penggalian, pencarian, penjajakan Bang Has juga Bung Kelvin gitu. Sekarang ada kepercayaan dari kepala daerah. Semakin banyak investor yang masuk, perusahaan-perusahaan asing yang masuk, kesejahteraan di situ khususnya pertumbuhan PAD-nya akan tinggi. Nah, ini kan hal menarik yang perlu dilihat, yang perlu kita ukur gitu. Begitu hadirnya perusahaan-perusahaan ini, punya pengaruh signifikan nggak dengan PAD di wilayah setempat, lalu tentu akan lari ke kesejahteraan masyarakat setempat itu. Nah, itu Bung Norben, argumen pemerintah sejak Orde Baru sehingga mereka membela kehadiran korporasi bahwa itu menyumbang banyak ke masyarakat sekitar.
itu sebenarnya ilusi. Ya. Karena belakangan misalnya TPL itu menyatakan rugi, sehingga mereka dibebaskan dari kewajiban membayar pajak. Ya. Nah, kalau rugi kenapa nggak ditutup? Persis, ya. Itu kan? Itu pertanyaan pentingnya, ya. Itu menurut saya sinting. Ya. Dan ini ironi besar ya. Dalam kondisi kerusakan yang luar biasa itu, pemerintah masih menjadikan kawasan Danau Toba sebagai destinasi pariwisata super prioritas bersama itu ya. Borobudur, Labuan Bajo, kemudian itu ya, ada 5 itu ya. Ada di Lombok. Di Senggigi ada 5. Nah, menurut saya itu semacam karikatur itu. Dan pemerintah membangun banyak banget di sana infrastruktur ya. Harus diakui bahwa 10 tahun ini pemerintah Pak Jokowi sangat memperhatikan kawasan Danau Toba, kecuali aspek lingkungannya. Nah, kalau mau dijadikan daerah utama pariwisata, seharusnya lingkungannya dijaga dong, diselamatkan dong. Artinya nggak disentuh ini lingkungan. Nggak disentuh. Jadi itu ya lucu, karikaturis. Tapi saya ingat itu media massa memberitakan ketika Pak Jokowi datang lagi ke Toba waktu itu ya. Bersama Pak Luhut, Menko, Pak LBP ya. Waktu itu di depan para wartawan Pak Luhut mengatakan akan membereskan keramba ya di Danau Toba paling tidak tahun 2017. Beliau ngomong tahun 2016. Sampai sekarang tidak terjadi apa-apa. What's going on? Itu. Betapa kuatnya kapital itu sehingga pemerintah seakan tidak berdaya untuk mengatur mereka. Tapi tadi Bang, pertanyaan Abang balik ke apakah ada pengaruhnya ke APBD gitu kan dari korporasi besar ini, dari TPL lah contohnya. Kalau kita ngelihat nih kayak Kabupaten Simalungun, kebetulan kan Siaporas ini daerah Simalungun dan Dolok Parmonangan ini Kabupaten Simalungun. Ya kita bisa lihat lah gitu kan, jalan-jalan di Simalungun ini tidak ada yang bagus gitu kan. Bahkan bercandaan orang-orang sana adalah ketika kita melintasi daerah Parapat itu kan daerah perlintasan ya. Bisa menghubungkan beberapa kabupaten gitu. Jadi kalau kita melewati jalan dari Parapat itu masih rusak tuh. Jadi kalau seandainya bercandanya adalah kalau kita udah memasuki jalan yang rusak, nah itu udah Kabupaten Simalungun. Bercandanya kayak gitu tuh. Kalau saking parahnya. Saking parahnya seperti itu gitu kan, Bang. Bahkan kalau ini ya, kalau Abang lihat nih di sosial media nih sekarang nih salah satu orang muda Simalungun nih, JK Saragi yang pemain UFC. Dia sekarang di sosial medianya kan mengkritik tuh Kabupaten Simalungun karena akses jalannya yang sangat rusak gitu kan. Sama beberapa konten kreator yang ada di sana gitu. Ya itu fakta mirisnya gitu. Nggak ada, maksudnya kalau yang tadi dibilang Bang Has ya, ilusi. Ya memang ilusi, tidak ada pengaruhnya ke APBD Simalungun dan ke pembangunan di Simalungun juga tidak berefek apa-apa gitu ya, malah makin merusak Parapat ya Bang ya. Bang Has tadi masuk Toba tadi ya. Beberapa bulan lalu saya pulang ke Danau Toba dan liputan intens ya, dan saya menurunkan hasilnya. Saya dengan teman Rin Hindriati menurunkan serial tulisan di Parboa-Boa. Nah, di situ saya menggarisbawahi bahwa Danau Toba itu berkembang secara infrastruktur. Pelabuhannya bagus-bagus, ada banyak itu, jalan lingkarnya sudah mewujud, kemudian berbagai wahana ada di sana. Tapi di sisi lain lingkungannya makin parah. Gitu. Bang Has, ini kalau kita ngikuti ya program-program pemerintah pusat, karena dia udah nobatkan sebagai wilayah pariwisata premium. Ada beberapa perlombaan internasional kan? F1 Powerboat. Kan? Benar. Nah, apakah pertanyaan kita, apakah harus event-event seperti itu diadakan kemudian orang datang ke sana? Padahal kan ada tawaran lain tadi. Kalau pemerintah sedikit mau konsen kepada lingkungan di sekitar Danau Toba gitu. Nah, karena pertanyaan besar saya itu, Bang Has, seberapa kuat negara itu dengan menjalankan event-event seperti itu supaya menarik itu, sampai kapan itu sehingga ini berhenti, tapi orang tidak karena ada perlombaan di sini baru datang ke Toba gitu.
Bang Hasim lihat itu gimana sih program? Bung Norben, menurut saya ajang-ajang global seperti itu perlu, bahkan maha perlu. Tujuannya untuk mempromosikan lebih cepat Danau Toba ke seluruh dunia. Dengan datangnya kontingen dari berbagai negara, kawasannya akan lebih cepat dikenal gitu ya. Nah, itu satu hal. Nah, hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah memberdayakan potensi lokal termasuk manusia yang di sana. Jadi seharusnya jangan hanya orang-orang dari dunia internasional yang dimunculkan, tapi juga orang-orang lokalnya, karena talentnya juga ya hebat ya. Nah, tapi menurut saya juga karena wisata itu kan orang mau menikmati alam, mau merasakan atmosfer yang lain. Kemanapun orang pergi bertamasya melancong, tujuannya menurut saya adalah untuk relaksasi ya. Nah, bagaimana dia akan rileks melihat alam yang rusak? Itu. Nah, tadi nyambung ke ini ya, pertanyaan Bang Norben tadi ke Bang Kelvin ya. Apakah dampaknya ke APBD? Belasan tahun lalu kami pernah bikin FGD. Kami ini, saya salah satunya, saya masih junior di situ. Kami mengundang sejumlah orang hebat Batak lah. Salah satunya waktu itu Direktur Inalum. Kebetulan Sirait juga ya. Yang lain itu ya insinyur-insinyur yang keren-keren ya. Saya waktu itu menjadi timnya Bang Jansen Sinamo, seorang motivator kenamaan di masa itu. Nah, kami bikin FGD. Nah, salah satu yang dilakukan waktu itu adalah menghitung potensi Danau Toba. Nah, sebagai orang-orang sains, mereka memainkan data. Nah, yang membuat saya terkesima waktu itu adalah bahwa kalau saja air Danau Toba dimanfaatkan sebagai komoditi ekonomi, nilainya akan gede sekali. Dengan catatan air yang bersih ya. Nah, saya waktu itu sebagai seorang wartawan yang masih naik, saya bertanya, bagaimana cara bisa menjadi uang? Mereka bilang, kalau diolah kembali, dia bisa menjadi air mineral, seperti merek-merek terkenal sekarang. Bisa juga dia dijual ke PAM, dan PAM bisa menyalurkan ke Sumatera Utara, sampai ke tempat jauh. Ini persoalan pipanisasi, dan menurut para insinyur itu nggak susah, dan nggak mahal. Lantas mereka juga bilang, air Danau Toba itu yang sisanya masih banyak sekali bisa menjadi air baku, air untuk keperluan industri. Dan mereka saking ininya ya, saking cermatnya menghitung nilainya, itu luar biasa, jauh dari yang diberikan oleh Indorayon yang sekarang kita kenal sebagai TPL. Jadi dari air saja itu nilainya udah gede sekali tuh. Dari Toba itu ya. Dan hasil diskusi intensif FGD itu kemudian kami tuliskan menjadi buku kecil yang judulnya Menuju Otorita Danau Toba. Waktu itu belum ada BODT sekarang. Jadi kami juga mendiskusikan kalau saja nanti ada otorita seperti yang di Batam, apa kewenangannya, apa tanggung jawabnya. Nah, beberapa tahun berselang otorita itu mewujud, tapi menurut saya yang mereka lakukan jauh dari yang kami bayangkan. Sampai sekarang nggak berkutik BODT, alasannya nggak ada budget. Itu ajaib. Nah, Bung Kelvin juga, Bung Has kalau punya datanya nanti, apa sih yang membuat kepala-kepala daerah kita di sana, tidak berkutik di depan? Apa itu gitu? Maksudnya dia punya wewenang penuh gitu terhadap itu. Maksudnya yang ditemukan oleh apa gitu sampai ya kalau kita melihat penjelasan tadi ya ada pemain juga dari pusat gitu. Tapi kan sekarang itu ada kebijakan yang memang diterbitkan di daerah gitu terkait hal itu. Gimana Bu? Ada nggak? Karena balik lagi ya Bang, selalu ketika pemerintah itu selalu jawabannya adalah tidak ada anggaran. Selalu itu jawabannya. Kayak Simalungun ya. Itu kalau nggak salah APBD-nya itu hanya sekitar 1 triliun. Iya kan, 1 T. Itu dengan luasan Kabupaten Simalungun itu luas banget Bang. Itu salah satu kabupaten tertua di Sumatera Utara. Yang sampai saat ini belum ada pemekaran sama sekali tuh. Dibandingin sama kabupaten-kabupaten sebelahnya nih, Tapanuli Utara itu sudah pecah 5 kabupaten ya. 5 atau 4 kabupaten gitu. Kabupaten Simalungun ini adalah salah satu kabupaten tertua dan sampai sekarang belum ada pemekaran. Karena tidak ada usaha untuk pemekaran? Wah, kalau pemekaran sudah banyak ya Bang. Selalu setiap ganti periode ini ganti bupati
isu itu selalu muncul. Oke. Tapi hanya selalu isu gitu loh. Timnya selalu banyak, tim pemekaran selalu ada setiap periode. Gitu kan. Tapi tidak pernah terwujud pemekaran di Kabupaten Simalungun dan akhirnya tidak berkembang dengan maksudnya dengan kabupaten sebesar itu ya, Bang. Dengan APBD cuma 1 triliun, apa yang mau bisa dilakuin gitu kan? Iya kan? Itu selalu jadi alasan mereka. Anggaran selalu terkendala anggaran lah. Jadi kalau melihat perkembangan kabupaten di sekitaran Danau Toba nih, Bang. Kalau kita melihat di sana, Kabupaten Simalungun itu adalah kabupaten yang paling tertinggal jauh dibandingin kabupaten-kabupaten di sebelahnya. Di Sumatera tertinggal jauh. Bang Norben. Ya. Seperti saya katakan tadi, saya orang Parapat asli. Ya. Saya lahir dan sampai SMA kelas 2 masih di sana sebelum ke Bandung. Parapat itu bagian dari Kabupaten Simalungun. Nah, saya nimbrung waktu Pak Radiapo Sinaga berjumria dengan orang-orang Simalungun sedunia. Jadi ada orang dari Eropa, dari Belanda, dari Jerman yang ikut nimbrung. Selain orang-orang dari Siantar, dari Raya, dari mana-mana. Menurut saya Jum itu menarik. Nah, yang muncul di percakapan itu lebih banyak keluhan. Intinya sebagian besar jalan di Simalungun rusak parah. Dan itu sampai sekarang berlangsung, Bang Norben. Itu beberapa tahun lalu ya. Nah, lantas ada nggak tahu Pak Joni Wali yang kemudian jadi wakil atau Pak Radiapo sendiri yang menjelaskan bahwa PAD-nya itu payah. Di Simalungun, Bang Norben, sejak zaman Hindia Belanda banyak perkebunan terkemuka, perkebunan teh, karet, ya, ada juga nanas dan lain-lain. Nah, lalu ada peserta Jum itu yang bertanya, kemana hasil dari perkebunan? Nah, ternyata jawabannya tidak didapatkan pajak dari perkebunan. How come? Bagaimana itu, Bang Norman? Walaupun ke pusat kan bisa bagi hasil dengan daerah. Apa yang terjadi? Apa itu sampai sekarang? Sampai sekarang. Nah, selain budget yang cekak, APBD seperti kata Bang Kelvin tadi terlalu kecil, 1 triliun atau berapa lah persen, saya nggak tahu tuh. Nah, selain itu juga yang saya perhatikan selama ini, kurangnya kreativitas dari para pimpinan. Dan juga ego sektoral yang masing-masing hanya melihat kepentingan olehnya sendiri. Tidak ada jejaring, tidak ada koordinasi yang bagus. Nah, menurut saya, Bang Norben, itulah seharusnya salah satu peran yang perlu dimainkan oleh Badan Otorita Danau Toba tadi. Dia kemudian merangkul 7 kabupaten yang ada di sekitaran Danau Toba sebagai penopang. Iya, dan menjadikan satu tinju. Tapi itu nggak dilakukan. Nah, kalau kita tanya BODT, alasannya klise juga. Tidak ada anggaran. Tidak ada anggaran juga. Selalu tidak ada anggaran. Pada badan ini, yang saya amati selama ini, sangat dekat dengan orang berpengaruh di Republik ini, Pak LBP. Kepala yang sekarang Pak Joni Panjaitan, itu ditunjuk Pak Luhut sendiri. Seharusnya bisa berbuat banyak. Berbuat banyak ya. Ya, menurut saya salah urus Danau Toba ini. Salah urus. Bang Norben. Ini untuk closing statement kita itu. Sebagai putra dari sana ya, Simalungun ya, kita sebut ya. Apa sih Bang Has gitu? Harapannya atau kritikan juga boleh sebagai closing statement. Sampaikan aja gitu. Hal yang perlu disampaikan, memang harapan kita ya ini sampai di telinga mereka gitu. Karena kini kelompok yang mungkin berapa ribu ini yang akan menyuarakan itu. Nanti juga Bung Kelvin sampaikan itu ya sebagai closing statementnya gitu. Silakan Bang Has. Saya dulu yang pertama, Bang Norben. Tadi percakapan ini kita mulai dari cerita penculikan, quote and quote. Karena kemudian setelah sore kita tahu bukan penculikan, mereka diambil oleh orang-orang Polres Simalungun. Disebut 6, tapi kemudian klarifikasi 5 orang-orang yang selama ini aktif mengadvokasi nasib tanah ulayat ya. Jadi para aktivis masyarakat adat di sana. Nah, harapan saya semoga kejadian seperti ini nggak berulang dan berulang lagi, dan juga supaya otoritas negara dalam hal ini polisi dan itu tentara tidak menjadi alat yang menakut-nakuti, mengintimidasi rakyat. Nah, saya sedang intens mendalami
lagi ya, karena mau menulis serial tulisan tentang perjuangan Panglima Sudirman, sosok yang menurut saya sangat istimewa. Sejak beliau menjadi Panglima, beliau menggarisbawahi bahwa apapun yang terjadi pada Republik ini, yang harus bertahan adalah tentara. Tentara itu milik rakyat gitu loh. Yeah. Nah, saya pengen melihat tentara dan juga polisi yang tetap menjadi milik rakyat, bukan milik konglomerat atau pengusaha lain. Dan kemudian tentang Danau Toba, ini legacy yang luar biasa, warisan yang luar biasa ya. Tidak hanya untuk orang Palapa, orang Siantar atau orang Batak ya, tapi untuk legacy untuk kemanusiaan. Sebab itu jangan kita biarkan dihancurkan lewat tindak perusakan alam seperti yang dilakukan TPL, Aquapam dan yang lain selama ini. Terlalu lama mereka dibiarkan. Terima kasih Bung Has. Sepakat apa yang dikatakan Bang Has ya Bang. Aku ingin bahwa tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini yang khususnya di Simalungun. Tidak ada lagi penculikan kepada masyarakat adat yang di Simalungun. Dan aku pengen secara pribadi bahwa masyarakat adat di Simalungun mulailah dilindungi sama pemerintah daerah. Salah satunya adalah dengan menerbitkan Perda Masyarakat Adat. Dengan adanya Perda itu, masyarakat adat di Simalungun tidak lagi merasa ketakutan, tidak lagi merasa terancam, tidak lagi merasa bahwa mereka itu melakukan tindakan ilegal gitu kan. Itu harapanku untuk masyarakat yang ada di Simalungun. Kalau untuk Danau Toba, ya kayak kata Bang Has itu, semua bertanggung jawab sebenarnya untuk menjaga Danau Toba. Tidak hanya pemerintah, tidak hanya masyarakat, tapi seluruh masyarakat yang ada di sana dan orang yang datang ke sana juga harus bertanggung jawab menjaga Danau Toba, karena Danau Toba itu adalah warisan yang sangat luar biasa gitu kan, bukan hanya untuk masyarakat setempat tapi untuk masyarakat Indonesia. Jadi sama-sama menjaga lah, sama-sama. Sedikit Bung Narben tentang Danau Toba ya. Danau ini danau vulkanik terbesar sedunia dan dia merupakan situs geologi terkemuka karena merupakan hasil letusan super vulkano Toba 70.000 tahun lalu. Jadi bukan hanya warisan orang-orang yang sana, ini warisan dunia. Warisan dunia, sepakat Bang. Sepakat. Terima kasih banyak Bung Has. Ini mengalir luar biasa diskusinya ya, data-datanya. Ada harapan kita bahwa memang masyarakat adat itu masyarakat Indonesia. Gitu. Berilah mereka tempat yang layak, terus dengarlah tuntutan-tuntutan mereka gitu. Negara mesti sungguh-sungguh berdiri di tengah gitu ya, untuk membumikan asas keadilan gitu di negeri kita ini. Terus keajaiban-keajaiban, kekayaan-kekayaan kita yang memang udah diwariskan secara natural gitu ya. Itu bukan dibuat oleh manusia loh, Danau Toba itu ya memang harus dijaga, dilestarikan gitu, sehingga kemudian memang dari situ bisa membawa kesejahteraan untuk masyarakat setempat. Terima kasih banyak Bung sudah hadir di Ngopi Ringan. Sama-sama.